Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat video ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman. Halo semuanya, perkenalkan saya Sela Puspitasari dengan NIM 2303249 dari program studi Agribisnis, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikul Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis di mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Pada presentasi ini saya akan memaparkan terkait dengan teknik komunikasi persuasif dalam advokasi, prinsip-prinsip persuasi, reciprocity atau timbal balik, komitmen dan consistency, yaitu komitmen dan konsisten, bukti sosial, otoritas, suka dan kelangkaan, serta berikutnya saya juga akan membahas penyusunan pesan yang efektif yang terdiri dari relevansi, jenis dan ringkas, berbasis solusi, menarik emosi dan logika, konsisten, audiens target, serta sifat pesan. Berikutnya saya juga akan membahas terkait storytelling berbasis data agribisnis, humanisasi isu, meningkatkan daya ingat, membangun empati, menyederhanakan kompleksitas, serta menyampaikan lebih baik. Serta yang terakhir saya akan membahas terkait dengan elemen storytelling berbasis data dalam agribisnis yang meliputi aksi atau perjuangan, resolusi atau harapan, data yang terintegrasi, serta call to action. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Langsung saja, komunikasi advokasi dalam agribisnis adalah proses penyampaian informasi, gagasan, dan pesan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan persuasif untuk mempengaruhi cara berpikir, sikap, perilaku, maupun pengambilan keputusan berbagai pihak terhadap isu-isu yang berkaitan dengan sektor agribisnis. Komunikasi ini bertujuan membangun pemahaman bersama serta memperoleh dukungan dari masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun organisasi terkait terhadap kepentingan pembangunan pertanian dan agribisnis. Dalam praktiknya, komunikasi advokasi tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga mendorong terciptanya dialog, partisipasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Melalui komunikasi yang efektif, berbagai permasalahan dalam sektor agribisnis seperti rendahnya kesejahteraan petani, fluktuasi harga hasil pertanian, keterbatasan akses pasar, perubahan iklim, hingga pentingnya penerapan inovasi dan teknologi pertanian dapat dipahami secara lebih luas sehingga memperoleh perhatian dan solusi yang tepat. Komunikasi advokasi juga berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan petani dan pelaku agribisnis dengan pembuatan kebijakan. Dengan komunikasi yang baik, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi di lapangan dapat disampaikan secara jelas sehingga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada pembangunan di sektor agribisnis. Tujuan dari komunikasi advokasi dalam agribisnis adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu agribisnis melalui penyampaian informasi yang akurat dan mudah dipahami. Masyarakat dapat mengetahui berbagai tantangan dan peluang dalam sektor pertanian sehingga tumbuh kepedulian terhadap pembangunan agribisnis. Tujuan berikutnya adalah mendorong perubahan perilaku dan kebijakan. Komunikasi advokasi bertujuan mempengaruhi individu, kelompok, maupun pemerintah agar pengambilan tindakan atau menetapkan kebijakan yang mendukung kemajuan sektor agribisnis. Membangun dukungan terhadap petani
Membangun dukungan terhadap petani, pelaku usaha, dan inovasi pertanian. Dukungan dapat berupa partisipasi masyarakat, kerjasama antar instansi, peningkatan investasi, hingga penerimaan terhadap penggunaan teknologi dan inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Menghubungkan kepentingan pelaku agribisnis dengan masyarakat luas, komunikasi advokasi menjadi media untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan potensi sektor agribisnis hingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara petani, pelaku usaha, konsumen, pemerintah, dan pihak lainnya. Serta tujuan yang terakhir adalah mendorong terciptanya pembangunan pertanian berkelanjutan. Melalui komunikasi yang efektif, berbagai pihak didorong untuk mendukung praktik agribisnis yang ramah lingkungan, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Komunikasi persuasif adalah teknik komunikasi yang bertujuan mempengaruhi sikap, pikiran, atau tindakan audiens melalui pendekatan yang meyakinkan. Caranya adalah dengan menganalisis audiens, yaitu untuk memahami kebutuhan, nilai, dan masalah audiens, serta menyesuaikan bahasa dengan karakter penerima pesan. Yang kedua adalah teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Komunikasi persuasif adalah teknik komunikasi yang bertujuan mempengaruhi sikap, cara berpikir, pendapat, maupun tindakan seseorang atau kelompok melalui penyampaian pesan yang logis, menarik, dan meyakinkan tanpa adanya unsur paksaan. Dalam advokasi agribisnis, komunikasi persuasif digunakan untuk membangun dukungan terhadap suatu isu, mengajak masyarakat berpartisipasi, serta mendorong pengambilan kebijakan agar memberikan perhatian terhadap permasalahan di sektor pertanian. Keberhasilan komunikasi persuasif sangat bergantung pada kemampuan komunikator dalam memahami karakteristik audiensnya, menyusun pesan yang tepat, serta memilih media komunikasi yang sesuai. Dengan demikian, pesan advokasi dapat diterima dengan baik dan mampu menghasilkan perubahan yang diharapkan. Berikutnya adalah mengenali audiens. Langkah pertama dalam komunikasi persuasif adalah mengenali siapa yang menjadi sasaran komunikasi. Komunikator perlu memahami kebutuhan, tingkat pendidikan, latar belakang, budaya, nilai-nilai, serta permasalahan yang dihadapi oleh audiens. Informasi tersebut membantu dalam menentukan pendekatan komunikasi yang paling efektif. Selain itu, penggunaan bahasa juga harus disesuaikan dengan karakter penerima pesan. Misalnya, ketika berkomunikasi dengan petani, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Sebaliknya, ketika berkomunikasi dengan pemerintah atau akademisi, penyampaian pesan dapat didukung dengan data, istilah teknis, dan hasil penelitian. Berikutnya adalah menggunakan pesan yang meyakinkan. Pesan yang disampaikan harus jelas, mudah dipahami, dan memiliki dasar yang kuat. Komunikator sebaiknya menyampaikan fakta yang akurat didukung oleh data, hasil penelitian, maupun contoh nyata yang relevan. Bukti yang kuat akan meningkatkan kepercayaan audiens terhadap pesan yang disampaikan. Selain menjelaskan permasalahan, komunikasi advokasi juga harus menawarkan solusi yang realistis. Audiens cenderung lebih menerima pesan yang tidak hanya menggambarkan masalah, tetapi juga memberikan alternatif penyelesaian yang dapat diterapkan. Berikutnya adalah membangun hubungan emosional. Komunikasi persuasif tidak hanya mengandalkan data dan fakta, tetapi juga melibatkan aspek emosional. Hubungan emosional dapat dibangun melalui cerita atau pengalaman nyata yang mampu menggugah empati audiens. Dalam advokasi agribisnis, misalnya kisah perjuangan petani menghadapi gagal panen, penurunan harga hasil panen, atau dampak perubahan iklim dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dan mendorong berbagai pihak untuk memberikan dukungan terhadap sektor pertanian. Berikutnya adalah menggunakan media yang tepat. Pemilihan media komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik target audiens agar pesan dapat diterima secara efektif. Berbagai media dapat dimanfaatkan seperti media sosial, video edukasi, artikel, dan seminar, webinar,
penyuluhan, diskusi kelompok, maupun kampanye publik. Media sosial efektif untuk menjangkau masyarakat luas, khususnya generasi muda. Sedangkan seminar, penyuluhan, dan diskusi tatap muka lebih sesuai untuk membangun interaksi langsung dengan petani atau pemangku kepentingan. Pemilihan media yang tepat akan meningkatkan jangkauan, efektivitas, dan keberhasilan komunikasi advokasi. Prinsip-prinsip persuasi dalam advokasi. Prinsip persuasi adalah pedoman yang digunakan dalam proses komunikasi untuk mempengaruhi sikap, pendapat, atau tindakan seseorang secara etis tanpa adanya unsur paksaan. Dalam kegiatan advokasi, prinsip persuasi berperan penting untuk membangun kepercayaan, meningkatkan partisipasi, serta memperoleh dukungan dari masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya terhadap isu atau kebijakan yang diperjuangkan. Penerapan prinsip persuasi yang tepat dapat membuat pesan advokasi lebih mudah diterima dan mendorong audiens untuk mengambil tindakan yang diharapkan. Salah satu teori persuasi yang paling banyak digunakan dikemukakan oleh Robert B. Cialdini yang menjelaskan bahwa terdapat 6 prinsip utama persuasi, yaitu timbal balik, komitmen dan konsisten, bukti sosial, otoritas, kesukaan, dan kelangkaan. Keenam prinsip tersebut dapat diterapkan dalam komunikasi advokasi, termasuk di bidang agribisnis, untuk meningkatkan efektivitas penyampaian pesan dan membangun dukungan terhadap program, inovasi, maupun kebijakan pertanian. Yang pertama kita akan membahas tentang timbal balik. Prinsip timbal balik menjelaskan bahwa seseorang cenderung merasa terdorong untuk memberikan respon positif setelah menerima manfaat, bantuan, atau perhatian dari pihak lain. Dalam konteks advokasi, komunikator dapat membangun hubungan yang baik dengan memberikan informasi, edukasi, atau bantuan terlebih dahulu sebelum mengajak masyarakat untuk mendukung suatu program atau keberlanjutan. Penerapan prinsip ini bertujuan menciptakan rasa percaya dan hubungan yang saling menguntungkan antara komunikator dan audiens. Ketika masyarakat merasakan manfaat secara langsung, mereka akan lebih terbuka terhadap pesan advokasi yang disampaikan. Contohnya kayak memberikan pelatihan atau informasi gratis mengenai teknologi pertanian modern sebelum mengajak petani mendukung program pertanian berkelanjutan, membagikan panduan budidaya atau pengendalian hama kepada petani sebagai bentuk kepedulian, kemudian mengajak mereka berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat, serta menyelenggarakan penyuluhan dan konsultasi gratis mengenai pemasaran hasil pertanian sebelum mengajak kelompok tani mendukung kebijakan penguatan kelembagaan petani. Melalui pendekatan timbal balik, komunikasi advokasi menjadi lebih efektif karena audiens merasa dihargai dan memperoleh manfaat nyata sebelum diminta memberikan dukungan terhadap suatu tujuan bersama. Yang berikutnya adalah komitmen dan konsisten. Prinsip komitmen dan konsisten menjelaskan bahwa seseorang cenderung mempertahankan sikap, pendapat, atau tindakan yang telah menjadi komitmennya. Setelah seseorang menyatakan dukungan atau terlibat dalam suatu kegiatan, mereka biasanya akan berusaha bertindak secara konsisten agar sesuai dengan komitmen yang telah dibuat. Dalam advokasi, prinsip ini dimanfaatkan dengan mengajak audiens membuat komitmen kecil terlebih dahulu. Komitmen awal tersebut dapat berupa mengikuti sosialisasi, menandatangani petisi, bergabung dalam kelompok atau menerapkan praktik tertentu. Setelah komitmen awal terbentuk, audiens akan lebih mudah diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan advokasi yang lebih besar. Penerapan prinsip ini bertujuan membangun keterlibatan yang berkelanjutan sehingga dukungan masyarakat tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkembang menjadi tindakan nyata yang konsisten.
Contoh penerapannya adalah mengajak petani menandatangani komitmen untuk menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan. Setelah itu, petani didorong untuk secara konsisten menggunakan pupuk organik dan mengurangi penggunaan pestisida kimia secara berlebihan. Meminta anggota kelompok tani berkomitmen mengikuti pelatihan pertanian modern. Setelah mengikuti pelatihan, mereka didorong untuk menerapkan teknologi yang telah dipelajari di lahan usahanya, serta mengajak masyarakat berkomitmen kembali membeli produk pertanian lokal. Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui kampanye agar mereka secara rutin mendukung hasil produksi pertanian daerah. Dengan menerapkan prinsip komitmen dan konsisten, komunikasi advokasi menjadi lebih efektif karena audiens terdorong untuk mempertahankan tindakan yang sejalan dengan komitmen yang telah mereka buat. Berikutnya adalah prinsip persuasi lanjutan, bukti sosial. Prinsip social proof atau bukti sosial menjelaskan bahwa seseorang cenderung mengikuti sikap atau tindakan yang telah dilakukan oleh banyak orang, terutama ketika mereka merasa ragu dalam mengambil keputusan. Dukungan dari kelompok, tokoh masyarakat, atau orang-orang yang dianggap memiliki pengalaman akan meningkatkan kepercayaan terhadap suatu pesan atau program. Dalam kegiatan advokasi, prinsip ini dimanfaatkan dengan menunjukkan bahwa suatu gerakan, kebijakan, atau inovasi telah diterima dan didukung oleh banyak pihak. Semakin banyak bukti bahwa masyarakat telah memperoleh manfaat dari suatu program, semakin besar peluang audiens lain untuk ikut memberikan dukungan. Contohnya adalah menampilkan kisah sukses kelompok tani yang berhasil meningkatkan hasil panen setelah menerapkan suatu teknologi modern sehingga petani lain terdorong untuk mengikutinya. Menunjukkan bahwa banyak petani di suatu daerah telah bergabung dalam program pertanian berkelanjutan sehingga masyarakat lebih percaya terhadap manfaat program tersebut, serta menampilkan testimoni petani, pelaku usaha, atau penyuluh pertanian telah merasakan manfaat dari suatu inovasi atau kebijakan pertanian. Melalui penerapan prinsip sosial komunikasi advokasi menjadi lebih efektif karena audiens merasa lebih yakin untuk mendukung atau mengikuti suatu program ketika melihat bahwa banyak orang lain telah memberikan dukungan dan memperoleh manfaat nyata. Berikutnya adalah authorities atau otoritas. Prinsip authority atau otoritas menjelaskan bahwa seseorang cenderung lebih percaya dan menerima suatu pesan apabila disampaikan oleh pihak yang memiliki keahlian, pengalaman, atau kewenangan di bidang tertentu. Kredibilitas komunikator menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan audiens terhadap informasi dan rekomendasi yang diberikan. Dalam kegiatan advokasi, prinsip ini diterapkan dengan melibatkan pakar, akademisi, penyuluh pertanian, tokoh masyarakat, maupun instansi pemerintah yang memiliki kompetisi sesuai dengan isu yang dibahas. Dukungan dari pihak yang berwenang akan memperkuat pesan advokasi dan meningkatkan daya masyarakat, keyakinan masyarakat terhadap suatu program atau kebijakan yang ditawarkan. Contohnya adalah menghadir penyuluh pertanian untuk memberikan edukasi mengenai teknik budidaya yang baik kepada petani, menyampaikan hasil penelitian dari dosen atau peneliti sebagai dasar dalam mendorong penerapan inovasi pertanian, serta menggunakan rekomendasi dari Dinas Pertanian atau lembaga penelitian sebagai dasar terhadap kebijakan pengembangan sektor agribisnis. Melalui penerapan prinsip authority, komunikasi advokasi menjadi lebih efektif karena pesan didukung oleh sumber yang kompeten dan terpercaya sehingga mudah diterima oleh masyarakat maupun para pengambil kebijakan. Yang berikutnya ada liking atau kesukaan. Prinsip liking atau kesukaan menjelaskan bahwa seseorang cenderung lebih mudah menerima dan mempercayai pesan yang disampaikan oleh orang yang mereka sukai, hormati, atau merasa memiliki kedekatan. Kedekatan tersebut dapat terbentuk karena adanya kesamaan latar belakang, pengalaman,
nilai budaya atau cara berkomunikasi yang ramah dan mudah dipahamin. Dalam kegiatan advokasi, komunikator perlu membangun hubungan yang baik dengan audiens melalui sikap yang terbuka, empati, serta komunikasi yang sopan dan menghargai pendapat orang lain. Hubungan yang positif akan meningkatkan kepercayaan hingga pesan advokasi lebih mudah diterima dan didukung. Contohnya adalah menggunakan tokoh masyarakat atau kelompok tani yang dihormati untuk menyampaikan informasi mengenai program pertanian. Melibatkan petani yang telah berhasil menerapkan inovasi sebagai narasumber agar petani lain lebih percaya dan termotivasi untuk mengikuti, serta membangun komunikasi yang akrab dengan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, diskusi, dan pendampingan sehingga tercipta hubungan yang saling percaya. Melalui penerapan prinsip Nikik, komunikasi advokasi menjadi lebih efektif karena audiens merasa nyaman, percaya, dan lebih terbuka untuk menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator yang mereka sukai dan hormati. Yang berikutnya adalah prinsip scarcity atau kelangkaan, menjelaskan bahwa seseorang cenderung memberikan nilai yang lebih tinggi terhadap sesuatu yang jumlahnya terbatas atau hanya tersedia dalam waktu tertentu. Rasa bahwa suatu kesempatan, sumber daya, atau manfaat tidak selalu tersedia dapat mendorong seseorang untuk segera mengambil keputusan atau tindakan. Dalam kegiatan advokasi, prinsip ini digunakan untuk menekan pentingnya memanfaatkan peluang, program, atau sumber daya yang terbatas. Namun, penerapannya harus dilakukan secara jujur dan berdasarkan kondisi yang sebenarnya agar tidak menyesatkan audiens. Contohnya adalah menginformasikan bahwa bantuan benih unggul atau alat dan mesin pertanian hanya tersedia untuk kuota tertentu sehingga petani didorong segera untuk mendaftar. Menjelaskan bahwa penelitian budidaya atau pemasaran hasil pertanian memiliki jumlah besar yang terbatas sehingga calon peserta perlu segera melakukan pendaftaran. Serta yang terakhir adalah menyampaikan bahwa kesempatan memperoleh pendampingan atau program pembiayaan usaha tani hanya dilakukan dalam periode tertentu sehingga pelaku agribisnis didorong untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Melalui penerapan prinsip scarcity, komunikasi advokasi dapat meningkatkan motivasi audiens untuk segera bertindak karena mereka memahami bahwa kesempatan atau sumber daya yang ditawarkan memiliki keterbatasan dan tidak selalu tersedia. Berikutnya adalah penyusunan pesan advokasi yang efektif. Pesan advokasi adalah inti dari kegiatan advokasi. Pesan yang baik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu membangun kesadaran, mempengaruhi cara berpikir, dan mendorong audiens untuk mengambil tindakan nyata. Oleh karena itu, penyusunan pesan harus dilakukan secara strategis dengan mempertimbangkan karakteristik audiens dan tujuan yang ingin tercapai. Prinsip penyusunan pesan advokasi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah relevansi. Relevansi merupakan prinsip paling mendasar dalam penyusunan pesan advokasi. Sebuah pesan akan lebih mudah diterima apabila sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, nilai, pengalaman, dan permasalahan yang dihadapi oleh audiens. Sebaliknya, pesan yang tidak berkaitan dengan kondisi audiens cenderung diabaikan meskipun disampaikan dengan baik. Dalam advokasi, relevansi berarti memastikan bahwa pesan mampu menjawab pertanyaan audiens seperti misalnya, mengapa isu itu penting bagi saya, atau apa manfaatnya bagi saya jika mendukung isu ini. Ketika audiens merasa memiliki ketertarikan langsung dengan isu yang disampaikan, mereka akan lebih terbuka untuk memahami, menerima, bahkan mengambil tindakan. Cara membangun relevansi pesan adalah mengidentifikasi karakteristik audiens seperti usia, pendidikan, pekerjaan, latar belakang sosial, dan tingkat pengetahuan terhadap isu tersebut. Yang berikutnya adalah memahami kebutuhan dan permasalahan nyata yang dihadapi oleh audiens sehingga pesan tidak bersifat umum.
menghubungkan isu dengan kehidupan sehari-hari sehingga audiens dapat melihat dampak langsung terhadap diri mereka. Berikutnya adalah menyesuaikan bahasa dan contoh dengan konteks budaya, nilai, dan pengalaman audiens, serta menunjukkan manfaat konkret yang akan diperoleh apabila audiens mendukung atau melakukan tindakan yang dianjurkan. Contohnya adalah audiensnya adalah petani. Pesan yang relevan adalah penerapan teknologi pertanian dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya produksi. Yang berikutnya adalah seperti misalnya yang berikutnya ada itu konsumen. Mengonsumsi produk lokal yang berkualitas membantu menjaga kesehatan keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Mengapa relevansi penting dalam advokasi? Yang pertama itu untuk meningkatkan perhatian dan minat audiens terhadap isu yang diangkat, serta membangun rasa memiliki terhadap masalah dan solusi yang ditawarkan. Berikutnya adalah pesan harus jelas dan ringkas. Pesan harus mudah dipahami dalam waktu singkat. Prinsipnya adalah gunakan bahasa sederhana, hindari istilah teknis yang sulit dipahami, fokus pada suatu ide utama dalam satu pesan. Gunakan kalimat yang singkat dan langsung pada inti permasalahan, sehingga audiens cenderung lebih mudah mengingat pesan yang sederhana dibandingkan penjelasan yang terlalu panjang. Berikutnya adalah berbasis solusi. Advokasi tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga menawarkan jalan keluar yang realistis. Pesan sebaiknya memuat permasalahan yang terjadi, penyebab utama, solusi yang dapat dilakukan, serta manfaat apabila solusi diterapkan. Dengan demikian, audiens merasa memiliki pilihan tindakan, bukan sekedar mengetahui adanya masalah. Berikutnya adalah menarik emosi dan logika. Pesan yang efektif menggabungkan aspek emosional dan rasional. Pendekatan emosional dapat berupa kisah nyata, pengalaman masyarakat, dampak yang dirasakan secara langsung, serta pendekatan logis dapat berupa melalui data statistik, hasil pertanian, fakta ilmiah, bukti keberhasilan program. Kombinasi keduanya membuat pesan lebih meyakinkan dan mudah diterima. Berikutnya adalah karakteristik pesan advokasi yang efektif. Yang pertama berikutnya adalah konsisten. Pesan harus memiliki makna, tujuan, dan nilai yang sama pada setiap media komunikasi. Konsistensi itu meliputi isi pesannya, slogan yang dibuat, data yang digunakan, identifikasi visual, ajakan bertindak. Konsistensi membantu membangun kepercayaan dan memperkuat daya ingat audiens. Yang berikutnya adalah disesuaikan dengan audiens target. Setiap kelompok memiliki kebutuhan, tingkat pengetahuan, serta motivasi yang berbeda sehingga pesan tidak dapat disamaratakan. Contohnya kayak ke petani, fokusnya adalah pada peningkatan hasil panen, efisiensi biaya produksi, serta pendapatan yang lebih mudah. Jika ke konsumen, menekankan keamanan pangan, kualitas produk, manfaat bagi kesehatan. Untuk pemerintah, dampak terhadap pembangunan daerah, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, serta dukungan terhadap kebijakan publik. Untuk investor bisa dilakukan dengan menyampaikan peluang bisnis, potensi keuntungan, keberlanjutan investasi, dan prospek pasar. Jika target audiensnya adalah generasi muda, yang perlu dibahas adalah inovasi, penggunaan teknologi digital, peluang wirausaha, serta kontribusi terhadap masa depan lingkungan dan pangan. Semakin sesuai pesan dengan kebutuhan audiens, maka semakin besar peluang pesan diterima dan ditindaklanjutin. Yang berikutnya adalah memiliki sifat pesan yang kuat. Pesan advokasi yang efektif memiliki karakteristik yang pertama itu adalah mudah diingat karena singkat, sederhana, memiliki slogan yang menarik, mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat,
memiliki manfaat yang jelas sehingga audiens mengetahui keuntungan jika mengikuti ajakan tersebut, berorientasi pada tindakan call to action, yaitu mengajak audiens melakukan langkah konkret, memberikan inspirasi sehingga mampu membangun optimisme dan motivasi, kredibel, didukung oleh fakta, data, pengalaman nyata, serta relevan dan berkelanjutan sehingga tetap sesuai dengan perkembangan situasi. Kayak contoh pesan advokasi yang efektif itu misalnya, bertani bukan sekedar pekerjaan tetapi investasi untuk masa depan pangan Indonesia. Maknanya adalah mengangkat nilai strategis profesi petani, menumbuhkan kebanggaan, serta mengajak masyarakat mendukung sektor pertanian. Berikutnya kita masuk pada studi kasus yang dimana adalah gerakan petani bersuara sebagai penerapan storytelling berbasis data dalam komunikasi dan penyampaian pesan advokasi agribisnis. Salah satu contoh nyata penerapan storytelling dalam komunikasi advokasi agribisnis di Indonesia adalah gerakan petani bersuara yang berkembang di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sektor pertanian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, tetapi juga dengan bagaimana pengalaman dan suara petani dipahami oleh masyarakat luas. Banyak petani khususnya di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah menghadapi permasalahan seperti ketergantungan pada satu komoditas, fluktuasi harga hasil panen, perubahan iklim, meningkatnya biaya produksi, serta terbatasnya akses terhadap pasar dan informasi. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakstabilan pendapatan dan kesejahteraan petani. Di sisi lain, berbagai upaya pemberdayaan dan inovasi pertanian yang telah dilakukan seringkali kurang dikenal oleh masyarakat karena penyampaiannya masih didominasi oleh laporan teknis dan statistik atau komunikasi satu arah. Pendekatan seperti ini memang penting sebagai sumber informasi, tetapi seringkali kurang mampu membangun kedekatan emosional maupun menginspirasi perubahan perilaku. Akibatnya, publik cenderung hanya melihat pertanian dari sisi permasalahannya tanpa memahami perjuangan, kreativitas, dan kemampuan adaptasi yang dimiliki para petani. Berangkat dari kondisi tersebut, lahirlah inisiatif Petani Bersuara, sebuah program yang memberikan ruang kepada petani untuk menjadi subjek utama dalam menyampaikan pengalaman mereka sendiri. Program ini dikembangkan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah melalui kolaborasi antara petani, pelaku usaha, pendamping lapangan, dan komunitas kreatif. Pendekatan yang digunakan adalah storytelling, yaitu penyampaian pesan advokasi melalui kisah nyata kehidupan petani yang dikemas dalam bentuk film pendek dan media digital. Melalui pendekatan ini, petani tidak lagi diposisikan sebagai objek yang hanya diwawancarai atau menjadi penerima program, tetapi sebagai narator yang menceritakan perjalanan, tantangan, keputusan, dan perubahan yang mereka alami dalam mengembangkan praktik pertanian yang lebih beragam dan berkelanjutan. Cerita-cerita tersebut kemudian dipublikasikan kepada masyarakat sebagai media edukasi sekaligus advokasi. Salah satu tema utama yang diangkat adalah diversifikasi tanaman sebagai strategi untuk meningkatkan ketahanan usaha tani dan mengurangi resiko ekonomi akibat ketergantungan pada satu komoditas. Pengalaman para petani dalam mencoba komoditas baru menghadapi kegagalan hingga akhirnya memperoleh manfaat ekonomi disampaikan melalui kisah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut menjadi lebih mudah dipahami karena berasal dari pengalaman nyata, bukan sekedar teori atau anjuran. Hasil program ini diwujudkan dalam 4 film pendek, yaitu Hijrah Tani, Ibu Jalar, Jalaran Seko Ubi, dan Petani Milenial. Keempat film tersebut tidak hanya mendokumentasikan praktik pertanian, tetapi juga memperlihatkan nilai-nilai seperti ketekunan, inovasi, kolaborasi, dan harapan terhadap masa depan pertanian Indonesia. Melalui cerita yang autentik, audiens diajak memahami bahwa perubahan di sektor pertanian tidak hanya bergantung pada teknologi atau kebijakan,
tetapi juga pada keberanian petani untuk beradaptasi dan berbagi pengalaman. Studi kasus seperti petani bersuara menunjukkan bahwa storytelling dapat menjadi strategi advokasi yang efektif karena mampu menghubungkan data dan fakta dengan pengalaman manusia. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu pertanian, tetapi juga membangun empati, mengubah persepsi terhadap profesi petani, serta mendorong partisipasi berbagai pihak dalam mendukung pembangunan pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebelum melaksanakan program petani bersuara, terdapat berbagai permasalahan yang menghambat upaya advokasi di sektor pertanian. Permasalahan tersebut tidak hanya berasal dari aspek teknis budidaya, tetapi juga dari cara isu pertanian dikomunikasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Akibatnya, berbagai inovasi dan pengalaman berharga yang dimiliki petani belum mampu menjadi inspirasi bagi petani lain maupun menarik perhatian publik. Yang pertama adalah ketergantungan pada satu komoditas. Sebagian besar petani masih mengandalkan satu jenis komoditas sebagai sumber utama pendapatan. Ketika harga komoditas turun, terjadi serangan hama atau kegagalan panen akibat cuaca ekstrim, petani kehilangan sumber penghasilan secara signifikan. Ketergantungan ini menyebabkan pendapatan rumah tangga petani menjadi tidak stabil, risiko kerugian semakin tinggi, kesempatan mengembang usaha tani yang lebih beragam menjadi terbatas. Padahal, diversifikasi tanaman dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi risiko tersebut. Yang kedua adalah rendahnya aspek apresiasi terhadap pengalaman petani. Petani memiliki banyak pengetahuan lokal, inovasi, dan pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan pertanian. Namun, pengalaman tersebut jarang terdokumentasikan dan disebarluaskan secara luas. Akibatnya adalah praktik-praktik baik yang hanya diketahui oleh lingkungan sekitar. Kesuksesan petani kurang menjadi inspirasi bagi petani. Pengetahuan lokal berpotensi hilang karena tidak diwariskan secara sistematis. Komunikasi advokasi masih bersifat satu arah, yaitu penyampaian informasi mengenai pertanian umumnya dilakukan melalui penyuluhan, laporan, atau presentasi yang lebih menekankan data dan informasi teknis. Meskipun penting, pendekatan ini seringkali kurang menarik bagi masyarakat umum. Beberapa kelemahannya adalah pesan terasa formal dan sulit dipahami oleh sebagian audiens, kurang membangun kedekatan emosional, serta audiens menjadi penerima informasi secara pasif tanpa merasa terlibat. Akibatnya apa? Pesan advokasi kurang mampu menggerakkan perubahan sikap maupun tindakan. Berikutnya adalah persepsi negatif terhadap profesi petani. Di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, pertanian masih sering dipandang sebagai pekerjaan yang berat secara fisik, berpenghasilan rendah, kurang menjanjikan untuk masa depan, identik dengan kemiskinan dan keterbatasan teknologi. Persepsi tersebut menyebabkan semakin sedikit generasi muda yang tertarik untuk terjun ke sektor pertanian, sehingga muncul kekhawatiran terhadap regenerasi petani di masa mendatang. Yang berikutnya adalah kurangnya ruang bagi petani untuk menyampaikan suara mereka. Dalam berbagai forum diskusi maupun pemberitaan, petani lebih sering menjadi objek pembahasan daripada menjadi pihak yang menyampaikan pengalaman dan pandangannya secara langsung. Akibatnya, persepsi petani tidak tersampaikan secara utuh. Solusi yang ditawarkan belum tentu sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, serta publik lebih banyak mendengar pendapat pihak lain dibandingkan pengalaman petani sendiri. Padahal, pengalaman langsung dari petani memiliki kekuatan untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kredibilitas pesan advokasi. Berikutnya adalah sulitnya membangun empati masyarakat terhadap isu pertanian. Informasi mengenai pertanian sering disampaikan dalam bentuk angka, produksi, luas lahan, atau data ekonomi. Meskipun data tersebut penting, penyampaian yang hanya berfokus pada statistik seringkali belum mampu menggambarkan realita kehidupan petani. Akibatnya,
Masyarakat mengetahui adanya masalah tetapi tidak benar-benar memahami dampaknya terhadap kehidupan petani. Kepedulian publik terhadap isu pertanian masih rendah, dukungan terhadap kebijakan maupun program pertanian belum optimal. Berikutnya adalah implikasi permasalahan. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan advokasi di sektor pertanian bukan hanya terletak pada substansi isu, tapi juga pada cara penyampaian informasi. Informasi yang bersifat teknis dan berbasis data saja belum cukup untuk membangun kesadaran dan mendorong perubahan perilaku. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif, autentik, dan berpusat pada pengalaman nyata petani. Melalui storytelling, pengalaman hidup petani dapat dikemas menjadi pesan yang lebih mudah dipahami, mampu membangkitkan empati, serta menginspirasi petani lain, masyarakat, dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung pembangunan pertanian yang lebih berkelanjutan. Pendekatan inilah yang kemudian menjadi dasar pengembangan program Petani Bersuara di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Keberhasilan program Petani Bersuara tidak hanya ditentukan oleh isu yang diangkat, tetapi juga oleh strategi penyampaian cerita yang dirancang secara sistematis. Program ini menggunakan pendekatan human story, yaitu membangun narasi berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang benar-benar mengalami persoalan tersebut. Berbeda dengan kampanye konvensional yang lebih menekan penyajian data statistik, infografis, atau penyampaian informasi secara satu arah, Petani Bersuara mengajak audiens untuk memahami persoalan pertanian melalui sudut pandang petani itu sendiri. Dengan cara ini, pesan yang disampaikan menjadi lebih personal, emosional, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Strategi storytelling dalam program ini mengikuti alur cerita yang sederhana namun efektif, yaitu memperkenalkan tokoh, menghadirkan konflik, menunjukkan proses perubahan, dan menampilkan hasil yang diperoleh. Alur tersebut membuat audiens mengikuti perjalanan tokoh secara bertahap sehingga mereka tidak hanya mengetahui fakta tetapi juga merasakan pengalaman yang dialami oleh petani. Yang pertama itu adalah dengan membangun tokoh utama yang autentik. Tahap pertama adalah memperkenalkan tokoh utama. Tokoh utama yang digunakan bukanlah aktor atau figur publik, melainkan petani asli yang menceritakan kisah hidupnya sendiri. Pemilihan tokoh nyata menjadi salah satu kekuatan utama program ini karena meningkatkan kredibilitas cerita. Audiens melihat secara langsung wajah, ekspresi, lingkungan kerja, serta kehidupan sehari-hari petani sehingga cerita terasa lebih jujur dan dapat dipercaya. Pada tahap ini, petani memperkenalkan dirinya secara sederhana, misalnya mengenai jenis usaha tani yang dijalankan, lama bekerja sebagai petani, kondisi keluarganya, atau harapan yang ingin dicapai melalui usaha pertanian. Pendekatan tersebut membuat audiens mengenal tokoh sebagai manusia dengan berbagai pengalaman hidup, bukan sekedar sebagai bagian dari data statistik. Contohnya itu seperti seorang petani mengatakan, "Saya sudah bertani sejak muda. Sawah ini menjadi sumber penghidupan keluarga kami selama bertahun-tahun." Kalimat sederhana tersebut memberikan gambaran bahwa pertanian bukan hanya aktivitas ekonomi tetapi juga bagian dari identitas dan kehidupan keluarga petani. Yang berikutnya adalah mengangkat konflik yang dekat dengan kehidupan petani. Setelah tokoh dikenalkan, cerita memasuki berbagai bagian konflik. Konflik yang ditampilkan berasal dari persoalan nyata yang dihadapi petani dalam menjalankan usahanya. Konflik tidak dibuat secara dramatis, tetapi disampaikan sebagaimana adanya sehingga terasa alami dan relevan. Beberapa konflik yang sering diangkat adalah ketergantungan pada satu jenis tanaman sehingga rentan terhadap penurunan harga, perubahan cuaca yang menyebabkan hasil panen tidak menentu, serangan hama dan penyakit tanaman, meningkatnya biaya produksi seperti pupuk, benih, pestisida, dan tenaga kerja, kesulitan memperoleh keuntungan akibat fluktuasi harga hasil panen, menurunnya minat generasi muda untuk melanjutkan usaha pertanian keluarga,
Konflik-konflik tersebut disampaikan melalui pengalaman pribadi petani sehingga audiens memahami bahwa setiap permasalahan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Misalnya, ketika hasil panen menurun, yang terdampak bukan hanya pendapatan petani, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan mereka, keluarga mereka, membiayai pendidikan anak, maupun keberhasilan usaha tani. Pada tahap ini, unsur emosi mulai dibangun. Audiens diajak melihat bagaimana petani menghadapi ketidakpastian setiap musim tanam, rasa khawatir ketika harga turun, hingga perjuangan mempertahankan usaha di tengah berbagai keterbatasan. Pendekatan ini membuat cerita lebih menyentuh dibandingkan sekedar menyampaikan angka mengenai kerugian atau penurunan produksi. Berikutnya adalah menampilkan proses perubahan atau transformasi journey. Tahapan ketiga dalam strategi storytelling program Petani Bersuara adalah memperlihatkan proses perubahan yang dialami oleh tokoh utama. Tahapan ini merupakan inti dari sebuah cerita karena menunjukkan bagaimana seseorang berusaha keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Berbeda dengan kampanye yang hanya menampilkan hasil akhir atau keberhasilan, program ini memberikan perhatian pada perjalanan perubahan yang dilalui petani. Pendekatan tersebut membuat cerita terasa lebih realistis karena audiens dapat melihat bahwa perubahan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang penuh tantangan. Dalam berbagai film pendek yang diproduksi petani digambarkan mulai mencari alternatif untuk mengatasi berbagai persoalan yang mereka alami. Salah satu contohnya yang ditampilkan adalah keputusan untuk melakukan diversifikasi tanaman dengan membudidayakan ubi sebagai sumber pendapatan tambahan. Keputusan tersebut muncul setelah petani menyadari bahwa ketergantungan pada satu jenis komoditas membuat pendapatan mereka sangat bergantung pada kondisi pasar dan hasil panen. Dengan mencoba komoditas lain, petani berupaya mengurangi resiko ekonomi sekaligus membuka peluang memperoleh pendapatan yang lebih stabil. Yang menariknya adalah proses perubahan tidak digambarkan sebagai sesuatu yang mudah. Petani harus menghadapi keraguan, keterbatasan modal, minimnya pengetahuan, hingga kekhawatiran akan kegagalan. Dalam beberapa cerita, petani bahkan mengaku pernah mengalami kesalahan ketika mulai menerapkan inovasi baru. Penyampaian pengalaman tersebut memberikan kesan bahwa kegagalan merupakan bagian dari proses belajar, bukan akhir dari usaha. Selain itu, cerita juga menunjukkan pentingnya dukungan dari lingkungan sekitar. Perubahan seringkali terjadi karena adanya kesempatan mengikuti pelatihan, berdiskusi dengan petani lain, memperoleh pendampingan dari mahasiswa, ataupun bekerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, audiens memahami bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh usaha individu, tetapi juga oleh adanya kolaborasi dan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Melalui tahap ini, storytelling tidak hanya menyampaikan informasi mengenai solusi, tetapi juga membangun keyakinan bahwa perubahan dapat dicapai oleh siapa saja yang memiliki kemauan untuk belajar, mencoba, dan terus beradaptasi terhadap kondisi yang berubah. Yang berikutnya menunjukkan hasil yang bermakna. Setelah proses perubahan diperlihatkan, cerita kemudian memasuki tahap hasil, namun hasil yang ditampilkan dalam program Petani Bersuara tidak semata-mata diukur dari peningkatan pendapatan atau hasil panen. Program ini menekankan bahwa keberhasilan memiliki makna yang lebih luas, yaitu perubahan dalam kualitas hidup, pola pikir, dan kepercayaan diri petani. Dari sisi ekonomi, beberapa petani mulai merasakan manfaat dari diversifikasi tanaman maupun penerapan inovasi baru. Pendapatan menjadi lebih stabil karena tidak hanya bergantung pada satu komoditas. Risiko kerugian akibat fluktuasi harga juga dapat ditekan karena petani memiliki sumber pendapatan alternatif. Di sisi lain, dampak sosial dan psikologis juga menjadi bagian penting dari petani. Petani digambarkan menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, lebih terbuka terhadap inovasi, serta lebih aktif berbagi pengalaman dengan petani lainnya.
Perubahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga peningkatan kapasitas individu serta keberanian untuk terus berkembang. Program ini juga memperlihatkan dampak yang dirasakan oleh keluarga petani. Ketika kondisi ekonomi mulai membaik, keluarga memperoleh rasa aman yang lebih besar. Sementara anak-anak melihat bahwa pertanian dapat menjadi profesi yang layak untuk ditekuni. Dengan demikian, hasil yang ditampilkan memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan psikologis yang saling berkaitan. Penyajian hasil yang bermakna membuat cerita terasa lebih inspiratif karena audiens tidak hanya melihat keberhasilan finansial tetapi juga memahami bahwa perubahan kecil dapat membawa dampak besar bagi kehidupan seseorang dan komunitasnya. Yang berikutnya adalah menggabungkan emosi dan fakta. Salah satu strategi yang membuat petani bersuara efektif dalam kemampuannya menggabungkan unsur emosional dengan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam komunikasi advokasi, penggunaan emosi memang penting untuk menarik perhatian audiens, namun emosi saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh informasi yang akurat. Oleh karena itu, program ini memadukan keduanya secara seimbang. Dari sisi emosional, cerita dibangun melalui pengalaman hidup petani yang menghadapi berbagai tantangan. Penonton diajak menyaksikan perjuangan mereka dalam mengelola lahan, menghadapi ketidakpastian cuaca, menanggung kenaikan biaya produksi, hingga mempertahankan kehidupan keluarga. Pengalaman tersebut membangun rasa empati karena audiens dapat memahami persoalan dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung. Sementara itu, unsur fakta ditampilkan melalui dokumentasi kegiatan pertanian yang nyata. Film memperlihatkan kondisi lahan, proses penanaman, pemeliharaan tanaman panen hingga praktik diversifikasi yang dilakukan oleh petani. Dengan melihat bukti visual tersebut, audiens memperoleh keyakinan bahwa solusi yang ditampilkan bukan sekedar teori, melainkan telah diterapkan dalam kehidupan nyata. Strategi ini membuat pesan menjadi lebih kuat karena menyentuh dua aspek sekaligus, yaitu aspek emosional dan rasional. Audiens tidak hanya merasakan simpati terhadap perjuangan petani, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai penyediaan masalah serta alternatif solusi yang dapat dilakukan. Perpaduan antara cerita dan fakta inilah yang menjadikan storytelling lebih efektif dibanding penyampaian informasi yang hanya berisi data atau hanya mengandalkan emosi semata. Berikutnya adalah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Bahasa merupakan unsur penting dalam storytelling karena menentukan sejauh mana pesan dapat diterima oleh audiens. Program Petani Bersuara menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Petani menyampaikan kisahnya menggunakan gaya bertutur sehari-hari sehingga cerita terasa alami dan tidak dibuat-buat. Penggunaan bahasa yang sederhana memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pesan dapat dipahami oleh berbagai kalangan tanpa memandang tingkat pendidikan atau latar belakang pengetahuan mengenai pertanian. Kedua, bahasa sehari-hari membuat cerita terasa lebih personal sehingga audiens merasa seolah-olah sedang mendengarkan pengalaman seorang teman atau anggota keluarga. Dalam beberapa film, petani juga menggunakan istilah lokal maupun dialek daerah. Unsur ini memperkuat identitas budaya sekaligus memberikan kesan autentik terhadap cerita. Penggunaan bahasa daerah menunjukkan bahwa cerita benar-benar berasal dari masyarakat setempat, bukan narasi yang disusun oleh pihak luar. Selain pemilihan kata, cara penyampaian cerita juga dilakukan secara santai dan tidak menggurui. Petani tidak memberikan ceramah mengenai teknik budidaya, tetapi menceritakan pengalaman yang mereka alami. Pendekatan seperti ini membuat audiens lebih mudah menerima pesan karena merasa diajak berdialog, bukan sedang diajari. Dalam perspektif komunikasi, penggunaan bahasa yang sederhana dan alami mampu mengurangi hambatan komunikasi serta meningkatkan efektivitas penyampaian pesan.
Serta yang terakhir, mengajak audiens menjadi bagian dari perubahan atau call to action. Tahap terakhir dalam strategi storytelling program Petani Bersuara adalah mengajak audiens untuk menjadi bagian dari perubahan. Cerita yang baik tidak hanya memberikan hiburan atau informasi, tetapi juga mampu mendorong tindakan nyata dari orang yang mendengarkannya. Oleh karena itu, setiap cerita dalam program ini diakhiri dengan pesan yang menginspirasi sekaligus mengajak audiens untuk mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing. Ajakan tersebut tidak selalu disampaikan secara eksplisit, melainkan muncul secara alami melalui perjalanan tokoh utama. Ketika audiens melihat seorang petani mampu bangkit dari berbagai kesulitan melalui keberanian mencoba hal baru, mereka terdorong untuk percaya bahwa perubahan juga dapat dilakukan di lingkungan mereka sendiri. Bagi petani lain, cerita tersebut dapat menjadi motivasi untuk mulai menekankan inovasi, mencoba diversifikasi tanaman, atau membangun kerjasama dengan sesama petani. Bagi masyarakat umum, cerita tersebut meningkatkan penghargaan terhadap profesi petani dan mendorong mereka untuk lebih peduli terhadap keberlanjutan atau sektor pertanian, misalnya dengan melihat produk lokal atau pendukung program pemberdayaan petani. Sementara itu, bagi pemerintah, akademisi, dan lembaga swasta cerita menjadi pengikat bahwa keberhasilan pembangunan pertanian memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Dengan demikian, storytelling dalam Petani Bersuara tidak berhenti pada penyampaian pengalaman individu, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang menghubungkan petani dengan masyarakat luas. Cerita menjadi media yang tidak hanya membangun kesadaran, tetapi juga menggerakkan tindakan kolektif untuk mendukung pertanian yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Ini merupakan salah satu trailer Petani Bersuara, yaitu sekitar tahun 2016 itu terakhir kali saya tanam tembakau. Nek mendung hutan nggih basa ora oleh duit, ora garing. Lalu lama-lama kok nggak untung. Ini cara penanaman ubi jalar yang baik itu ini betul-betul ubi yang hebat nih, yang bisa besar. Sehari-hari saya bertani sayuran organik dan juga sebagai pemilik sayur organik berbambu atau SOM. Video pertama yang dilihatkan tadi adalah kisah dari perjalanan Pak Tony sebagai petani yang beralih tanam di Desa Ketuban, lereng Gunung Merbabu, daerah dengan ketinggian 2000 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Tersebut terkenal dengan potensi segala jenis tumbuhan termasuk tanaman tembakau. Tembakau juga merupakan penopang perekonomian keluarga Pak Tony untuk menafkahi keluarganya karena melihat tanaman tersebut sebagai komoditas yang sangat potensial. Pak Tony telah menanam tembakau selama 5 tahun hingga pada suatu ketika di tahun 2006 beliau mengalami kerugian besar. Pertumbuhan tembakau kurang optimal dan nilai jual sangat turun. Disitulah titik terendah dari kehidupan Pak Tony dan keluarganya. Ermawati, istri Pak Tony, mengungkapkan bahwa untuk menutupi kerugian tersebut mereka harus merelakan aset pertanian keluarga sebagai jaminan pinjaman ke salah satu lembaga keuangan. Bangkit dari keterpurukan tersebut, Pak Tony bersama petani lainnya mulai menggagas konsep baru, yaitu pertanian terpadu dan konsep pola tanam yang bersifat berkelanjutan. Dengan kedua konsep tersebut dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, Desa Ketuban juga dapat bertahan di musim kemarau
Hal ini dibuktikan dengan adanya embun mini untuk menampung air dari sungai yang digunakan dalam musim kemarau. Adapun suplai pupuk di sana didukung dengan adanya bidang peternakan sapi dan domba yang dikembangkan di desa tersebut. Manfaat dari peternakan tersebut juga digunakan untuk gas pengganti LPG dari kotoran sapi dan bahan dasar persemaian. Pak Tony dan warga di Desa Kutuban membuktikan bahwa dengan ketekunan dalam hijrah bertani dapat membalikan keadaan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya itu ada Ibu Jalar, yaitu menceritakan tentang Bu Musonah dan Bu Aminah sebagai buruh tani yang tinggal di Widosari, di mana Ibu Musonah dan Bu Aminah ini adalah seorang petani yang tinggal di desa Widosari. Di sana, pertanian merupakan mata pencarian utama untuk bertahan hidup. Pada masa muda, mereka sebagai buruh petani, tanaman tembakau sangat berjaya. Bahkan, pendapatan dari tanaman tersebut bisa digunakan sebagai modal utama untuk membangun usaha lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, masa kejayaan tanaman tembakau terpuruk, hasil panen semakin berkurang karena faktor cuaca yang lambatnya proses tata niaga mereka. Ketika musim penghujan, panen tanaman tembakau akan terasa sia-sia karena menjadi tanaman basah dan tidak dapat diolah, yang dimana titik-titiknya akan dibuang ke sungai dan mengakibatkan para buruh tani tembakau tersebut mengalami kerugian. Hal tersebut membuat Bu Musona dan Bu Aminah bimbang apakah mereka harus melanjutkan pekerjaan mereka sebagai buruh tani tembakau atau beralih ke tanaman lain. Dengan menimbang kerugian yang disebabkan oleh gagalnya panen tembakau tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk beralih menanam tanaman seperti jagung, tela, dan ubi. Dalam pengembangan proses peralihan tanam, kelompok wanita tani sangat berperan penting dalam membantu pelaku usaha tani. Berikutnya ada video dari Hijrah Tani juga. Oh, sudah ya. Berikutnya adalah ini cerita dari Jalar Seko Ubi, di mana kemiskinan itu bisa turun dengan cara ini. Pak Dio adalah seorang petani ahli tanam di desa Widusari, lereng Gunung Sumbing. Di awal film ini Pak Dio mengajarkan kita bagaimana cara menanam ubi jalar yang baik dan benar. Varietas ubi yang ditanam Pak Dio adalah ubi madusari, jenis yang sama dengan ubi Cilembu. Pak Dio termasuk petani ahli tanam dikarenakan sebelum menjadi petani ubi, beliau adalah petani tembakau. Sejak tahun 2004, beliau bertani tanaman tembakau sampai pada suatu ketika beliau mengalami kerugian karena tanaman tersebut. Pada tahun 2013 beliau beralih ke tanaman ubi jalar. Bu Kowiyah, istri Pak Dio, mengungkapkan bahwa untuk menutupi kerugian akibat tembakau, mereka harus menjual aset milik mereka. Ayah Pak Dio pun mengakui bahwa ketika menjadi petani tembakau banyak permainan tidak sehat dalam proses jual beli tanaman tersebut, dan keuntungan yang diperoleh pun tidak seberapa dibanding hasil tanaman ubi jalar. Hal tersebut juga dialami oleh Pak Parno sebagai teman Pak Dio yang beralih tanam dari tembakau ke ubi jalar. Sekarang, mayoritas petani di Widosari berpenghasilan 3 kali lipat dari penghasilan sebelumnya setelah mengembangkan produk olahan ubi jalar, yaitu ubi bakar madusari. Ini adalah video-videonya, video film singkat dari perjuangan petani-petani tersebut. Ini merupakan bentuk cara advokasi dalam bentuk storytelling, dalam komunikasi advokasi. Ini mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata ataupun kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Lebih kurangnya sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.